Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Daniel Pesraya Bersandi Abadi, NIM 18030083, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusantara Kupang. Pada kesempatan video kali ini saya mau memprodikan sebuah video dari judul buku tentang mengkomunikasikan ilmu pengetahuan di era pandemi COVID-19. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan kebijakan sosial. Bersama rekan saya yang di belakang. Hai. Pada malam ini kami mau mendiskusikan tentang sebuah topik yang sangat Spesial, menantang bagi kaum milenial sekarang, di mana kami membahas tentang mengkomunikasikan ilmu pengetahuan di saat pandemi COVID-19. Kita ambil salah satu contoh, misalnya apa kira-kira? Bos, bagaimana terkait dengan topik pembahasan kita? Serahkan kepada siapa ada di samping saya. Itu gampang saya dia tuh. Bagaimana maksudnya menurut teman kamu tuh? Bagaimana menurut engkau tuh bagaimana? Gue ini apa dia punya topik bilang apa dia ini tadi? Nah, mengkomunikasikan ilmu pengetahuan di saat di pandemi masa COVID-19. Contohnya tuh seperti apa ya kira-kira? Oh, disuruh contohnya. Pertama-tama tuh kita harus tahu dulu kata mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan Mengkomunikasikan ini seperti apa? Menyalurkan ilmu pengetahuan atau memberitahukan informasi terkait dengan hal tersebut. Oh iya tuh. Jadi salah contoh yang maksudnya kita ambil tuh terkait dengan topik ini kan kita mau ambil contoh yang konkret sekarang yang di saat pandemi COVID ini. Yang paling marak sekarang terjadi kan banyak seminar online, terus pemateri yang didatangkan dengan kompetensinya masing-masing untuk memberikan kita pemahaman tentang bagaimana menghadapi atau mencermati masalah-masalah yang akan kita lalui di era krisis COVID-19 itu. Iya, betul. Itu menurut saya itu bagus dengan cara itu. Cuman yang menjadi kurang dari seminar itu adalah controlling. Jadi bagaimana mereka mungkin ini bukan tugas pemateri juga, tapi tugas dari panitia dan kembali kepada individu yang menerima materi. Jadi bagaimana mereka membawa mereka berdiri untuk bisa menerapkan, mengedukasi ilmu pengetahuan yang sudah dikasih, terus mereka mengimplementasikan secara konkret di kehidupan mereka, di dalam lingkungan mereka gitu. Berarti Cuma yang saya tadi bilang controlling tadi dari pihak panitia juga hanya sekedar buat apa? Buat seminar habis, yang penting sertifikat dapat keluar habis. Ini yang salah. pemahaman kita kosong. Kita butuh controlling di mana pendengar kita ini bisa menerapkan materi. Jadi perlu ada bukti nyata pelaksanaan atau implementasi dari ilmu yang sudah diterapkan, baru bisa dikeluarkan sertifikat. Itu salah satu cara kontrol supaya pendengarnya tuh jangan hanya terima sertifikat habis sudah ilmunya hilang begitu. Nah, itu menginformasikan ilmu pengetahuan itu mungkin seperti itu. Ada punya ilmu yang tuh bisa diterapkan di kehidupan nyata kita. Artinya bahwa di era pandemi COVID-19 kemungkinan besar. Terus satu juga minimnya kontribusi dari pemerintah terkait dengan menyalurkan informasi seperti media begitu, dana bantuan atau informasi yang memang bisa dipakai masyarakat untuk setidaknya mengetahui apa yang sedang terjadi atau bagaimana cara melalui ini. Menurut saya di NTT lah, namanya mungkin pengetahuan saya kurang atau memang terjadi begitu, tapi minim sekali perhatian dari pemerintah tentang penyaluran informasi mengenai COVID-19 ini. Pengaruh sekolah juga teman. Iya, pengaruh salah satu pendidikan. Kenapa saya bilang pengaruh pendidikan? Sekarang ini di Jawa sebagian
lembaga-lembaga pendidikan sudah masuk kuliah secara offline, masuk sekolah secara offline. Jangan kan di Jawa, kita ambil contoh kecil ini. NTT saja. Pasar dibuka. Sedangkan kampus ditutup. Ini udah contoh. Yang di mana? Jadi kalau menurut Opu, menurut kau tuh offline ini lebih efektif atau online? Online Offline lebih kan. online, offline. Offline lebih efektif daripada online. Kan online ini kan, kalau offline kan kita bisa, maksudnya bisa mempraktikkan menerap, bisa mencerna materi-materi yang diberikan. Kalau kita online ini tergantung dari kita apa juga. Maksudnya dosen omong, tapi kita di sini hanya perhatikan, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, sama sekali tidak ada implementasinya dari yang omong tuh. Informasi yang saya pernah Terkait itu. pernah dengar tuh bahwa di Jawa sudah ada sekolah yang offline, sedangkan di NTT masih belum ada. Sedangkan terdampak COVID-19 paling banyak di Jawa, NTT minim. Kenapa di Jawa dibuka duluan, NTT-nya belum? Ini ada apa? Itu terkait itu suatu, itu masih menjadi garis bawahi karena itu tergantung kontrol Dari atasan. dari situ saja kita sudah tahu bahwa penyaluran informasi di era COVID ini sudah tidak efektif. Untuk kita bisa menerima informasi itu sudah tidak efektif sama sekali karena online. Tinggal matikan kamera, tidur, tidak ikut sekolah, yang penting absen sudah. Nama ada muncul ada. Dari mana informasi bisa tersalurkan? Memang informasi tentang dari bidang pemerintahan dorang atau informasi dari ilmu pengetahuan yang pengajar berikan kepada murid-murid, atau bagaimana menurut sekalian? benar sekali. Gitu. Cuma Jadi Itu apa kira-kira menurut saya itu? berarti begini, maksudnya terkait dengan itu, berarti kita ini masih lagi kurangnya, maksudnya minimnya informasi begitu. Kalau minim informasi terkait dengan Bukan, kita masih apalagi dunia pendidikan. bukan minimnya informasi itu sudah ada, tapi minimnya sarana untuk menyampaikan informasi. Mengingat NTT ini belum semua orang sudah tahu teknologi, masih banyak kalangan-kalangan yang gaptek atau gagap teknologi gitu. Jadi informasi yang hanya bisa disalurkan lewat teknologi, maka ada kaum tertentu yang masih gaptek yang tidak terpapar informasi begitu. Jadi itulah penyaluran ilmu pengetahuan ini. Itu ya. Informasi kan memang sebagian dari ilmu pengetahuan juga. Jadi menurut saya begitu. Oke deh, baik, terima kasih. Itu juga salah satu Tapi apa ada solusi tidak buat masalah ini kira-kira? solusinya tuh. Yang pertama, bahwa Kalau menurut saya itu solusinya begini. duluan. tidak tahu. Solusinya untuk Maksudnya ini kita jadi penyaluran ilmu pengetahuan di era krisis. Solusinya tuh harus melalui kebijakan pemerintah, baru kita masyarakat sama-sama untuk mematuhi menerapkan kebijakan tersebut. Seperti misalnya pemerintah taruh aturan informasi atau apapun itulah yang berkaitan dengan informasi atau ilmu pengetahuan, birokrasinya tuh diperpendek dan jelas sehingga tidak bertele-tele informasi yang sampai ke pihak pertama, informasi yang harusnya sampai ke pihak ke-10 masih harus 1, 2, 3, 4. Nah, itu informasi terpotong di setiap pihak-pihak di setiap yang disalurkan dari setiap pihak yang terpotong dan sampai ke titik akhir. Iya. Informasi Jadi sudah tidak koefisien lagi gitu. jadi kita harus Berarti solusinya salah satu solusi. itu menurut saya. Pemerintah harus mendengarkan kami solusi ini supaya bisa menerapkan. Kira-kira bisa dicermati, ditambahkan atau Ini kan solusi saya dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam. Terima tapi kasih.